warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Nursanti SPDI. Saya sebagai guru kelas 5 di SDN Tukulor, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan nomor peserta 201800083301. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Tukulor, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Berikut video praktik pembelajaran di kelas 5 tema 5 subtema 3 pembelajaran 1. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan anak-anak hari ini dalam keadaan sehat. Kita akan belajar pembelajaran tematik kelas 5 tema 5 subtema 3 pembelajaran 1. Sebelumnya bisa diberi salam terlebih dahulu. Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, 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 apa kabar? Baik. Alhamdulillah, anak-anak baik semuanya deh. Nah, anak-anak sebelum kita belajar, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan menjadi anak-anak yang cerdas, solih solihah. Amin. Untuk berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, misalnya absen terlebih dahulu ya. Mas Ridho, Mas Tony, kenapa Mas Tony? Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Mbak Asna, Mbak Karisa, Mbak Eka, Mbak Gisa, Mbak Ini tidak berangkat. Kenapa? Semoga Mbak Gisa juga cepat sembuh ya. Mbak Isti, Mas Habib, Mbak Nanda, Mas Jaya, Mas Arza, Mbak Hidayah, Mas Riki, Mbak Safa, Mas
Mbak Ferry? Oke, berarti hari ini yang tidak berangkat dua anak, yaitu Mas Tony dan Mbak Gisel. Semoga temannya yang tidak berangkat bisa sehat kembali agar bisa ke sekolah kembali. Oke, anak-anak, hari ini Bu Santi mau menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Oke, bisa ya? Bisa. Kalau Bu Santi tepuk tangan berarti kalian tepuk. Oke, perhatikan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tepuk tangan. Sekali lagi. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini anak-anak sudah siap belajar? Siap menerima ilmu? Siap. Untuk kesiapannya dipimpin oleh Mas Habib ya. Silakan Mas Habib. Siap. Oke, sudah siap. Berarti anak-anak sudah bisa menerima dan mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Tidak rame sendiri. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang teks non fiksi ya, teks yang tidak nyata. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang peta pikiran dan komponen dalam jaring-jaring makanan. Siapa yang menempuh suatu jalan mencari ilmu, maka Allah memudahkan kalian menuju surga. Siapa yang mau masuk surga? Kita semua mendoakan semoga kita sama-sama masuk surga. Bahasa Indonesianya yaitu kalian nanti belajar dengan menyimak teks bacaan, membaca teks bacaan dan bisa menjelaskan informasi pokok pikirannya. Kemudian bisa menemukan kosakata baru dan bisa menyimpulkan pokok pikiran serta bisa mengembangkan informasi teks non fiksi ke dalam tulisan dan menggunakan informasi yang didapat pada teks non fiksi ke dalam tulisan. Yang kedua yaitu IPA. Kita akan belajar nanti menyimak video kalian menjelaskan hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan. Kemudian menghubungkan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan, menyimpulkan, terus kalian nanti akan membuat praktek membuat jaring-jaring makanan. Kemudian nanti kalian membuat jaring-jaring makanan dalam bentuk poster. Kalian presentasikan di depan kelas ya, paham ya? Oke, anak-anak silakan perhatikan video berikut ini. 5, 4, 3, 2, 1. Hebat, coba perhatikan gambar berikut ini. Siti sedang merawat tanaman yang ada di sekitar rumahnya dan hewan yang dia pelihara. Semua makhluk hidup itu memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya adik-adik. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Jadi di sini kalian tahu ya, ada kebergantungan antar makhluk hidup.
kunci pada setiap paragraf Jadi dan setiap mengenal paragraf atau mempunyai membuat cabang kuncinya. utama pada Ya, peta mempunyai pikiran. kuncinya. Nah, kita Nanti temukan kalian informasi bisa penting ya dari bacaan menuliskan tadi. di Misalnya tabel seperti pokok ini ya, pikiran. peta pikirannya Nah, tinggi, lalu ada jaring-jaring Nah, di sini makanan. ada produsen, Ketergantungan makhluk hidup itu terdiri dari produsen dan konsumen. Produsen itu yang bisa menghasilkan makanan sendiri, sedangkan konsumen adalah yang memakan atau yang membutuhkan produsen untuk makanannya. Nah, konsumen sendiri itu dibagi menjadi dua, menjadi tiga. Ada herbivore, carnivore, dan omnivore. Ya, herbivore itu pemakan tumbuhan, carnivore itu pemakan hewan lain, omnivore itu pemakan tumbuhan dan hewan lain. Lebih luas lagi. Nah, adik-adik, kamu tentu telah mengetahui nih beberapa jenis ekosistem yang ada di dunia. Paragraf pertama, silakan bisa dibacakan kelompok 1. Antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Disimak deh. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau dan mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Oke, terima kasih Mbak Jayanti. Anak-anak, apa yang kalian baca tadi? Bu Santi mau tanya, apa yang kamu ketahui tentang rantai makanan? Ada yang bisa? Oh iya, Mas Maga, bagus. Yuk. Makanan adalah hubungan yang baik antara kelompok produsen dan konsumen. Iya, benar ya. Anak-anak sudah berkelompok? Oke. Pernah membaca sebuah teks? Pernah membaca sebuah buku? Nah, dalam sebuah teks bacaan terdapat pikiran utama yang memuat informasi penting. Nah, di dalam pikiran utama itu merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Dengan kata lain, Cak, pikiran utama disebut juga dengan ide pokok atau gagasan utama. Nah, pikiran utama disajikan dalam bentuk peta pikiran. Ya, jadi ide pokok dalam sebuah paragraf dimasukkan dalam sebuah peta pikiran. Lalu bagaimana cara membuat peta pikiran? Nah, peta pikiran merupakan sebuah bagan atau skema yang digunakan untuk menyajikan informasi. Dibuat secara kreatif. Misalnya kalian menggunakan gambar. Oke, selanjutnya yaitu kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD bersama dengan teman kelompoknya ya. Bisa dibagikan terlebih dahulu. Silakan kalian terlebih dahulu melihat teks bacaan yang tadi di bahan ajar, kemudian buka LKPD-nya, ya. Tuliskan nama kelompok kalian di LKPD. Nama kelompoknya tadi sudah dibagi ke Santi ya, nama kelompoknya. Tulis kelompoknya. Yuk, silakan dikerjakan sesuai dengan teks bacaan yang sudah dibaca. Paragraf 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan. Sudah ditulis kelompoknya? Sudah? Ya, ini paragraf. Yuk, saling bekerja. Sudah paragraf 1 ditulis.
Silakan yang presentasi bisa maju ke depan, suaranya yang lantang dan keras. Oke. Membacakan hasil diskusi bersama kelompoknya terkait peta pikiran dari teks bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang maju pertama kali adalah kelompok Oke. Oke, siapa yang membacakan? Oke. Silakan bisa ke depan Mbak Nanda. Paragraf 1. Ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah. Perhatikan yang lain dikoreksi. Paragraf 1. Ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Nah, sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya tentang peta pikiran ya. Tadi yang pertama tentang apa? Hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Ada omnivor, karnivor, herbivor ya, antara produsen dengan konsumen. Nah, di dalam itu ada sebuah jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Terima kasih sudah mempresentasikan. Selanjutnya kita akan speaking CP Marukocan. Silakan berdiri. Semangat. Yang semangat. Oke, terima kasih. Selamat kembali. Oke anak-anak, tadi kalian sudah belajar dari teks bacaan bahwa di dalam sebuah hubungan makhluk hidup itu ada interaksi. Ya, nah interaksi makhluk hidup itu disebut simbiosis. Simbiosis itu interaksi dua makhluk hidup. Nah, di sini simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama, mutualisme. Nah, mutualisme itu apa? Perhatikan papan pintar Bu Santi. Di sini ada mutualisme, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, kalian bisa perhatikan. Nah, contohnya apa dari hubungan mutualisme? Yaitu antara bunga dengan kupu-kupu. Bunga mendapatkan keuntungan, kupu-kupu juga mendapatkan keuntungan. Sama-sama mendapatkan keuntungan dua-dua makhluk hidup ini, bunga dan kupu-kupu. Sedangkan yang kedua, komensalisme. Apa itu komensalisme? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satunya diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan. Iya, yang satu untung, yang satu tidak dirugikan. Tidak untung juga tidak rugi. Contohnya apa? Di dalam sebuah ekosistem laut, di sini ada alga atau rumput laut dengan ikan. Ikan kecil ini berlindung dari tanaman alga atau rumput laut agar menghindari dari mangsa. Dia untung karena mendapatkan perlindungan. Sedangkan yang alga atau rumput lautnya tidak dirugikan juga tidak diuntungkan. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Hubungan yang terjadi antara
metabolisme, yaitu ketika kita manusia digigit nyamuk. Pernah kalian digigit nyamuk? Rasanya bagaimana? Sakit, gatel, ya kan? Karena nyamuk menghisap darah. Nyamuk untung mendapatkan makanan, energi, sedangkan manusia rugi karena menyebabkan gatal atau sakit. Yang satu untung nyamuknya, yang rugi manusia. Paham sampai sini? Nah, di dalam simbiosis tadi kan ada 3 hubungan ya, parasitisme, komensalisme, sama mutualisme. Nah, di dalam simbiosis ada interaksi. Nah, interaksinya berupa apa? Berupa ini, Cah. Nah, ini Bu Santi mempunyai namanya kotek, ya. Kotek itu kotak ekosistem. Bisa dilihat ya. Nah, di dalam kotek atau kotak ekosistem ini, kotek atau kotak ekosistem dibagi menjadi 2, komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, komponen abiotik itu komponen yang terdiri dari cahaya matahari, udara, kemudian suhu, tanah, air, dan mineral. Komponen abiotik adalah komponen tak hidup, ya. Tak hidup, ada cahaya, udara, suhu, tanah, air, dan mineral. Komponen yang tak hidup. Sedangkan komponen biotik itu komponen hidup yang terdiri dari produsen. Siapa produsen? Tumbuhan atau tanaman yang menghasilkan makanan sendiri. Kemudian ada konsumen. Siapa konsumen? Terdiri dari beberapa hewan dan manusia. Kemudian ada decomposer atau pengurai. Siapa pengurai itu? Yang terjadi paling di akhir dalam sebuah rantai makanan. Nah, decomposer ini terdiri dari apa saja? Ada jamur, cacing, bakteri. Iya, ya. Sampai sini anak-anak paham? Nah, tadi ada namanya produsen, konsumen, sama decomposer. Nah, dalam produsen, konsumen, decomposer ini akan terjadi sebuah rantai makanan. Nah, perhatikan. Ini rantai makanannya. Ada apa? Padi. Padi nantinya akan dimakan sama tikus. Tikus akan dimakan sama ular. Ular akan dimakan sama elang. Elang akan diuraikan sama jamur, ya. Kemudian lihat di depan ada beberapa hewan, ya. Ada beberapa hewan. Kelompok pertama yang dipegang Bu Santi apa saja ini? Ya, sama. Oke. Dari kelompok ini disebut hewan herbivor, karnivor, apa omnivor? Pemakan apa? Herbivor, tumbuhan. Yang tengah pemakan daging dan disebut pemakan daging dan tumbuhan. Omnivor. Pemakan apa ini? Disebut karnivor. Berarti sampai sini paham ya? Dalam sebuah rantai makanan, kalau konsumennya ada herbivor, omnivor, karnivor, sedangkan produsennya berupa tumbuhan atau tanaman. Decomposernya bisa berupa jamur dan tanaman pengurai lainnya atau hewan pengurai lainnya. Sampai sini paham yang dimaksud Bu Santi? Kalau komponen abiotik terdiri apa saja? Cahaya, Bu Santi tanya, ini ada rantai makanan, ada padi, tikus, ular, elang, sama jamur. Ini dalam sebuah ekosistem apa? Sawah. Komponen abiotiknya apa kalau di sawah?
abiotiknya apa? Cahaya. Di sawah ada cahaya matahari? Ada. Ada udara? Ada. Ada suhu? Ada. Tanah? Ada. Air? Ada. Mineral? Ada. Itu di dalam sebuah ekosistem pasti ada komponen abiotiknya. Paham? Sedangkan komponen biotiknya ada produsen. Siapa produsen dalam ekosistem sawah? Padi. Konsumennya siapa saja? Tikus, sama dekomposernya siapa? Dekomposer adalah nama lain dari pemburuan. Ingat-ingat ya. Sampai sini paham anak? Paham ya yang dimaksud dengan omnivore, carnivore, herbivore. Paham ya? Oke. Sekarang kita mau praktek membuat poster. Silakan disiapkan pensil, gunting lem, kemudian kertas pelangi dan gambarnya. Silakan dituliskan dengan baik. Petunjuknya yaitu ekosistem apa yang mau kalian tulis? Apakah ekosistem sawah, ekosistem sungai, hutan, laut, burung, dan yang lain. Kemudian cari hewan dan tumbuhannya. Kemudian bisa kalian susun menjadi jari-jari makanan di atas kertas pelangi. Kemudian kasih keterangan ya, dia sebagai produsen, konsumen berapa, sama pemurah. Yuk silakan bekerja sama. Waktunya cukup 15 menit. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa diberi judul jaring-jaring makanan, ya. Kalau sudah gambarnya dipotong, silakan bisa ditempel. Oke. Yang lain silakan menempel atau menggunting yang rapi. Ya. Bisa sambil dihiasi posternya ya. Bisa mau digambar rumputnya boleh, diberi hiasan boleh. Gunakan waktu sebaik-baiknya deh, biar cepat selesai. Judul jaring-jaring makanannya ya. Ya kalau sudah bisa menempel.
karena yang duluan adalah kelompoknya Mbak Jayanti, Mbak Karisa, Mbak Isti, dan Mbak Eka. Berarti yang maju pertama kali adalah kelompok hebat. Oke, silakan kelompok hebat maju. Siapa yang mau membacakan atau mempresentasikan? Silakan. Kelompoknya Mbak Karisa membuat jaring makanan apa ekosistemnya? Ya, mempresentasikan. Ekosistemnya apa dulu Mbak Ijaya? Hutan. Ekosistemnya hutan sama ya. Konsultan buat kelompoknya Mas Jaya. Bisa disampaikan ke teman-temannya? Konsumen satunya siapa? Kemudian dimakan macan tutul. Kemudian dimakan bedek mati diuraikan sama jamur. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Mas Riki. Ya. Ya. Kemudian diuraikan sama jamur. Oke. Tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Asma. Kalau produsen itu berupa tumbuhan. Kalau konsumen berupa hewan. Kemudian ada dekomposer atau pengurai. Oke, terima kasih sudah mempresentasikan. Selanjutnya yaitu evaluasi. Kalian mengerjakan soal. Jangan lupa tulis nama. Soal nomor 1 sampai 10. Kerjakan dengan teliti, cermat, biar mendapatkan hasil yang baik. Oke? Kerjakan sendiri. Oke. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Kalian belajar apa saja hari ini? Bahasa Indonesia tentang ide pokok dan peta pikiran. Kalau IPA-nya kalian belajar tentang apa? Jaring-jaring makanan. Dalam jaring-jaring makanan ada apa saja tadi? Produsen, konsumen, dan pengurai. Ada juga hubungan timbal balik yang disebut simbiosis. Apa yang membuatmu tertarik belajar tadi? Kalian tertarik belajar apa saja? Menari, ya. Terus apa saja? Mengerjakan tugas. Oh, membuat diskusi, mengerjakan tugas tadi ya. Oh, membuat poster. Oh iya. Apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut? Pengen belajar apa lagi kalian? Membuat poster tentang yang berbeda ya. Oke, adakah yang sulit tadi tentang pelajaran? Ya, semuanya bisa ya? Bisa. Pada saat apa kalian merasa paling bisa? Kerjain apa? Kerjain tugas ya. Ada yang kesulitan tidak ya? Oke.
jaga kesehatan, tetap semangat dalam meraih ilmu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian. Allah mengangkat derajat orang yang mau mencari ilmu. Ya, sudah Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Rapi-rapi ya. Sekarang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sudah melaksanakan kegiatan belajar dari awal sampai akhir. Semuanya senang? Senang. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Oke, jangan lupa tersenyum karena senyum adalah sedekah. Terima kasih dari Bu Santi. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan dari Bu Santi. Tetap semangat. Hati-hati nanti pulang di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya atas doa dan dukungan dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas 5 tema 5 subtema 3 pembelajaran 1. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.